Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mode pemicuan gerbang SCR pada bab 1 praktikum elektronika daya, kontrol fase SCR. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mode pemicuan gerbang menggunakan sumber DC. Nah, untuk percobaan pertama, ketika resistor masih belum diputar, maka SCR masih dalam keadaan mati, sehingga tegangan yang masuk hanya akan berhenti pada kaki anoda, dan kaki gerbang gate itu masih belum mendapatkan tegangan pemicuan. Kemudian ketika potensio di sini diputar, nah, maka lampu akan menyala karena SCR sudah dalam keadaan hidup. Di sini diketahui ketika potensio diperbesar untuk resistansinya, maka tegangan yang masuk pada gate atau gate trigger voltage akan naik sehingga SCR aktif dan mengalirkan tegangan dari anoda ke katoda. Itu. Kemudian meskipun potensio dihilangkan atau dikecilkan, SCR masih tetap aktif. Nah, untuk menonaktifkannya sendiri itu bisa digunakan dengan mengenolkan tegangan yang berada pada anoda ke katoda atau menurunkan arus holding. Nah, ketika kita sudah mengenolkan, maka SCR kembali dalam keadaan nonaktif. Kemudian kita lanjutkan untuk rangkaian pemicuan menggunakan sumber AC. Nah, dari hasil simulasi diketahui bahwa lampu yang digunakan untuk rangkaian dari sumber AC ini kelap-kelip atau mati dan menyala karena dari gelombang AC sendiri, yaitu yang berbentuk sinus. Ketika gelombang AC masuk atau setengah siklus positifnya masuk pada SCR, maka SCR dalam keadaan aktif karena gate trigger voltage untuk mengaktifkan SCR lebih dari batas minimumnya, sehingga SCR aktif dan mengalirkan arus dari anoda ke katoda, sehingga hasil dari grafiknya itu yang berwarna ungu tersebut. Kemudian ketika dari siklus negatif, sebelum dari negatif, ketika tegangan mencapai titik 0, maka akan menonaktifkan SCR atau arus holding yang ada pada SCR kurang dari batas minimum, sehingga hasil dari gelombang keluaran yang berada di katoda itu berbentuk tidak seperti gelombang sinus siklus negatifnya. Di sini dapat diketahui lebih jelasnya. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Hal tersebut karena nonaktifnya SCR pada titik 0, sehingga bentuknya kombinasi antara 50% gelombang sinus positif dengan setengah siklus selanjutnya berbentuk tidak sempurna dari gelombang sinus negatif. Pada kegiatan kali ini saya akan bahas tentang bab 2 praktikum elektronika daya, kontrol maju mundur motor menggunakan SCR. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penjelasan cara kerja rangkaian. Ketika 2 CDS tidak disinari cahaya atau diberi resistansi yang sama besar, yaitu 10 kilo ohm, maka tegangan pemicu untuk mengaktifkan SCR pun besar, sehingga SCR aktif.
Nah, apabila SCR dalam kondisi aktif, maka relay juga aktif. Kondisi tersebut menyebabkan motor masih dalam keadaan mati, ditunjukkan dari gambar rangkaian di mana LED tidak aktif karena kedua terminal motor terhubung oleh sumber 12 volt atau tidak ada beda potensial. Selanjutnya, kita lanjutkan ke kegiatan pertama, yaitu menurunkan tegangan pada CDS1, maksud saya resistansi pada CDS1 menjadi 10 ohm. Nah, kecilnya resistansi dari CDS menyebabkan tegangan masuk ke terminal gate pada SCR itu juga akan mengecil. Nah, dilihat dari rangkaian, R1, CDS, dan R2 merupakan rangkaian pembagi tegangan, di mana tegangan di R2 akan mendekati tegangan referensinya yaitu ground. Di sini juga dapat diketahui bahwa relay 1 dalam keadaan mati sehingga LED bisa aktif dan motor bergerak berlawanan arus jarum jam. Dan diketahui bahwa VCR1 memiliki tegangan yang lebih besar dibanding VCR2. Hal tersebut dikarenakan VCR1 dalam keadaan mati, sehingga tegangan sumber berhenti di terminal anoda. Sedangkan pada SCR2, SCR aktif sehingga tegangan anoda dialirkan ke katoda. Untuk cara kerja ketika CDS2 disinari atau resistansinya diperkecil, yaitu menjadi 10 ohm, pada umumnya sama dengan kegiatan pertama. Dapat dilihat dari hasil simulasi. Namun perbedaannya yaitu pada arah putar motor, di mana motor nyala dan berputar searah jarum jam. Dibuktikan dari LED 2 yang menyala. Karena R1 relay 1 aktif dan terhubung dengan sumber 12 volt, sedangkan relay 2 terhubung dengan ground karena mati. Kemudian untuk kapasitor atau C1 yang digunakan pada rangkaian yaitu berfungsi sebagai self communication dari dua relay, di mana dapat diketahui untuk hasil dari pengukuran tegangan 11,99 volt mendekati tegangan sumber. Hal tersebut menyebabkan relay 1 ketika dalam keadaan mati, maka tegangan dari sumber akan disimpan pada kapasitor dan relay 1 tetap hidup. Begitupun sebaliknya.